Halo adik-adik di rumah, jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tema tentang lingkungan. Tema yang kita masuk, tema yang ketiga. Oke, lanjut. Nah, adik-adik, tahukah kamu apa itu lingkungan? Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi, surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia, seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Nah, baik adik-adik, jadi lingkungan itu merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik yang tumbuh di atas tanah maupun di atas lautannya, baik itu ciptaan Tuhan maupun ciptaan kita sebagai manusia. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke yang poin yang ke A, yaitu lingkungan sehat. Nah, adik-adik bisa perhatikan gambar ini. Jadi, ini contoh atau wujud di mana lingkungan rumah kita itu sehat atau bersih, ya. Nah, bagaimana ciri-ciri lingkungan sehat? Nah, ciri-ciri lingkungan sehat antara lain, yang pertama, udaranya bersih, segar, dan terasa sejuk. Selain itu, juga tidak berbau. Oke. Kemudian yang kedua, ada tempat sampah dan keadaannya itu bersih. Dengan adanya tempat sampah adik-adik, otomatis sampah itu tidak menjadi berserakan. Nah, dengan demikian tidak menimbulkan bau ataupun bau yang tidak sedap, ya. Oke. Yang ketiga itu terdapat saluran air yang bersih dan lancar. Air dalam saluran air itu akan mengalir dengan lancar. Nah, hal ini karena tidak tersumbat oleh sampah. Nah, dan sebaliknya, jika air yang mengalir itu tersumbat oleh sampah, maka airnya tidak dapat mengalir dengan benar atau dengan lancar, ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu terdapat berbagai tumbuhan hijau yang terpelihara dan tertata rapi. Dengan adanya tumbuhan, udara akan menjadi lebih bersih. Selain itu juga, keadaan lingkungan rumah akan terlihat lebih indah. Jadi dengan adanya tumbuhan hijau yang terpelihara di sekitar rumah kita itu, otomatis udara akan menjadi lebih bersih dan juga keadaan lingkungan rumah kita itu menjadi bersih dan otomatis indah. Oke, kita lanjut. Nah, adik-adik di sini, bagaimana jika lingkungan itu tidak sehat? Nah, ini contohnya. Perhatikan gambar ini. Inilah wujud lingkungan yang tidak sehat. Ciri-ciri lingkungan tidak sehat itu antara lain. Yang pertama, udara kotor dan berbau. Kemudian udara tersebut akan menyesakkan napas kita, ya. Udara kotor tersebut akan menyesakkan atau kita itu susah bernafas. Kemudian yang kedua, tidak tersedianya tempat sampah. Nah, sampah akan menumpuk dan berserakan di mana-mana. Nah, tentu saja hal ini adik-adik akan merusak pemandangan lingkungan sekitar kita. Sampah yang menumpuk akan menimbulkan bau yang tidak sedap, ya. Jadi tumpukan sampah itu dapat menyebabkan bau yang tidak sedap, ya. Oke, kemudian yang ketiga, tidak ada saluran air. Nah, adik-adik meskipun ada, tetapi keadaannya kotor. Nah, terdapat sampah yang membuat saluran air atau menyumbat saluran air. Nah, akibatnya adik-adik aliran air itu tidak berjalan atau tidak mengalir dengan lancar. Oke, kemudian yang keempat, tidak terdapat tumbuhan sehingga terlihat gersang. Nah, kalaupun ada tetap tidak dipelihara. Misalnya terdapat rumput liar. Nah, contohnya pada tumbuhan ini, kalau tidak dipelihara dengan baik, maka dia akan gugur seperti ini. Oke, kemudian yang terakhir itu, yang kelima, terdapat banyak hewan liar yang kelihatannya kotor. Nah, itulah ciri-ciri dari lingkungan yang tidak sehat, adik-adik, dan sangat berbeda jauh dengan lingkungan yang sehat dan bersih, ya. Kita lanjut. Oke, kita masuk ke poin yang ke C, yaitu pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Adik-adik,
lingkungan tidak sehat disebabkan oleh pencemaran ya. Penyebabnya itu antara lain berikut. Yang pertama, udara yang kotor. Nah, adik-adik, udara yang kotor dapat mempengaruhi kesehatan kita. Misalnya, mata kita menjadi pedih jika terkena asap. Kemudian pernapasan juga menjadi sesak. Nah, pencemaran udara dapat menimbulkan penyakit pernapasan seperti penyakit paru-paru. Nah, adik-adik, dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita itu, kita harus menjauhi asap rokoknya, lebih khusus umur-umur kalian yang masih kelas 3 SD ya. Harus jauh dari asap rokok agar tidak menyebabkan penyakit paru-paru. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, itu sungai yang tercemar. Nah, sungai yang tercemar itu dapat mengakibatkan ikan-ikan tidak dapat hidup atau ikan-ikan mati ya. Nah, zat pencemaran yang terkandung di air sungai itu bersifat racun sehingga dapat mematikan ikan, adik-adik. Kemudian kita juga tidak dapat menggunakan air tercemar tersebut untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi, adik-adik tidak boleh menggunakan atau meminum air yang sudah tercemar tersebut ya. Karena ikan saja mati, apalagi dengan kita. Ya. Oke. Nah, mengapa demikian? Karena air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit kulit dan diare. Nah, jika masyarakat menggunakannya untuk mandi ataupun mencuci, adik-adik, otomatis kulit kita atau kulit adik-adik itu menjadi gatal. Nah, jika menggunakan air tercemar tersebut untuk memasak atau untuk adik-adik gunakan untuk memasak, maka adik-adik akan mengalami diare. Jadi, adik-adik tidak boleh menggunakan air yang sudah tercemar itu untuk memasak, mencuci ataupun meminum ya. Itu tidak boleh karena itu dapat mengganggu kesehatan adik-adik. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke poin yang kedua, cara memelihara kesehatan lingkungan. Perhatikan gambar ini. Ini adalah wujud atau contoh lingkungan rumah yang bersih dan sehat. Pertanyaannya, bagaimanakah caranya agar memelihara kesehatan lingkungan agar lingkungan itu seperti rumah yang ada pada slide ini ya. Oke, lanjut. Adik-adik, rumah yang bagus belum tentu sehat. Sebaliknya, rumah yang sederhana dapat menjadi lingkungan yang sehat. Bagaimana maksudnya? Oke, saya jelaskan bahwa kalaupun rumah itu bagus, adik-adik, kalau tidak dijaga, dirawat, dibersih dengan baik setiap hari, otomatis tentu rumah tersebut tidak akan menjadi sehat ya, atau lingkungan tersebut tidak menjadi sehat. Kemudian sebaliknya, walaupun rumah itu sederhana, walaupun rumah kita sederhana, tapi kalau hari-harinya kita selalu merawat, membersih dan memperhatikan, merawat lingkungan sekitar rumah kita, otomatis rumah tersebut menjadi lingkungan yang sehat. Nah, adik-adik, syarat-syarat rumah sehat itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, itu terdapat ventilasi, pertukaran cahaya matahari dan udara. Kemudian yang kedua, ada kamar mandi dan WC yang bersih. 3, ada saluran pembuangan limbah yang bersih. Kemudian ada sumber air yang bersih, ada tempat pembuangan sampah bertutup dan bersih, kemudian ada halaman rumah yang bersih. Nah, adik-adik, inilah syarat-syarat rumah itu agar sehat dan bersih ya. Oke, perhatikan gambar ini. Ini adalah contoh lingkungan rumah yang bersih dan sehat ya, yang dipenuhi dengan tumbuhan-tumbuhan yang rindang. Nah, bagaimana cara adik-adik agar lingkungan rumah adik-adik itu seperti ini? Nah, caranya, perhatikan adik-adik. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan halaman yang bersih adalah sebagai berikut. 1, adik-adik menanam tumbuhan yang rindang dan menghasilkan buah. Contohnya seperti apa? Misalnya jambu, mangga, dan rambutan, dan tumbuhan-tumbuhan yang menghasilkan buah yang lainnya. Kemudian untuk mempercantik halaman dan dapat ditanam tumbuhan yang berbunga. Tumbuhan yang berbunga, misalnya mawar, anggrek, melati dan lain-lain sebagainya ya.
Yang ketiga itu membuat selokan air. Jadi adik-adik itu harus membuat selokan air agar air itu tidak menjadi menggenang ya. Jadi karena air yang menggenang adik-adik itu dapat menyebabkan menjadi sarang nyamuk dan dapat berbahaya bagi kesehatan kita. Yang keempat itu membersihkan sampah di halaman rumah secara teratur setiap hari. Jadi adik-adik itu bangun pagi, bersihkan halaman rumah agar rumah itu tetap menjadi lingkungan yang sehat. 5. Menjadi halaman rumah tidak lembab atau menjaga halaman rumah tidak lembab. Oleh karena itu usahakan cukup cahaya matahari ya. Oke, baik adik-adik, itulah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menciptakan lingkungan yang bersih atau halaman rumah yang bersih ya. Saya harap adik-adik dapat menerapkan ini di rumah adik-adik masing-masing agar lingkungan rumah adik-adik itu dapat menjadi lingkungan yang sehat dan bersih. Oke adik-adik, sekian saja materi berkaitan dengan lingkungan, dan saya akan memberikan tugas pada adik-adik, tugas refleksi. Coba perhatikan lingkungan adik-adik di sekitar. Nah, jika adik-adik menemukan lingkungan yang kotor, kira-kira bagaimana solusi adik-adiknya? Terapkan itu di sekitar lingkungan atau di masyarakat sekitar. Oke adik-adik, tugas itu nanti saya akan periksa satu persatu. Oke, terima kasih, sekian saja. Sampai jumpa di video yang berikutnya atau di materi yang berikutnya. Selamat siang.